Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, terima kasih sudah bergabung di YouTube channel Anin.Education. Sebelum memulai, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai confined space atau bekerja dalam ruangan terbatas. Definisi pekerjaan di ruang tertutup atau ruang terbatas adalah ruangan yang tertutup penuh atau tertutup sebagian yang tidak dimaksudkan atau dirancang terutama untuk ditempati bekerja normal, di mana terdapat satu atau beberapa risiko sebagai berikut. Yang pertama, konsentrasi oksigen di luar kadar oksigen yang aman. Yang kedua, konsentrasi kontamain udara yang dapat merusak atau menghilangkan kesadaran, sesak nafas, atau dampak kesehatan jangka panjang. Yang ketiga, konsentrasi kontaminan udara mudah terbakar yang dapat mengakibatkan cedera akibat kebakaran atau ledakan. Dan yang terakhir adalah genangan akibat penyimpanan atau genangan material yang tersimpan, aliran material solid, atau meningkatnya level cairan yang dapat menyebabkan mati lemas atau tenggelam. Terminologi atau istilah-istilah. Kontaminan yaitu debu, asap kabut, uap, materi biologis, gas, atau zat lain dalam bentuk cair atau padat yang kehadirannya dapat memudaratkan orang. Masuk adalah pengertian dari ketika kepala seseorang atau badan bagian atas berada di daerah perbatasan ruang terbatas. Genangan, genangan adalah naiknya, menyebarnya, dan meluapnya air atau cairan. Kadar oksigen aman adalah konsentrasi oksigen di atmosfer yang memiliki volume minimal 19,5% dan volume maksimal 23,5% di bawah kondisi atmosfer normal. Tenggelam, yaitu tercebur atau tenggelamnya orang oleh padatan atau cairan, misalnya debu, lumpur, pasir, batu bara, dan lain-lain. Bahaya yang ditimbulkan pada saat bekerja di dalam ruang terbatas, terdapat bahaya yang sangat besar pada ruang tertutup, yang timbul dari ruang tertutup maupun dari aktivitas yang dilakukan di ruangan tertutup atau di sekitar ruang tertutup. Yaitu bahayanya ada bahaya biologi, seperti tersengat lebah atau tergigit ular berbisa, dan juga yang selanjutnya adalah proses pekerjaan. Proses pekerjaan ini meliputi proses yang sedang berlangsung maupun yang pada saat istirahat. Kemudian peralatan berputar. Peralatan berputar ini adalah yang sering terjadi bahaya karena tidak ada kontrolnya oleh peralatan tersebut. Listrik, temperatur, energi yang tidak terkendali, dan gas beracun yang terhirup oleh pernafasan manusia. Resiko yang dapat terjadi akibat insiden di dalam ruangan tertutup sangat tinggi, bahkan sampai pada fatality, yaitu tertimpa material, terjepit, terpapar gas beracun, terpapar suhu ekstrim, kesetrum, terbentur, dan terjatuh. Rambu-rambu. Rambu-rambu tersebut harus dalam dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Rampu dipasang sedekat mungkin dengan titik jalan masuk dan harus berukuran tidak kurang dari 450 kali 600 mm. Papan pengendalian izin ruangan tertutup harus terlihat jelas oleh pekerja. Peralatan pada ruang tertutup atau ruang terbatas seperti exhaust blower. Exhaust blower memiliki beberapa kriteria, yaitu satu, memenuhi persyaratan listrik area terbatas. Yang kedua, metallic casing harus dibumikan atau grounder atau memiliki mekanisme pengurangan energi elektrostatik. Yang ketiga,
Material baling-baling dari bahan non-metalik. Yang keempat, tersedianya dipastikan oleh permit issuer. Yang terakhir adalah fungsinya dapat dipastikan oleh sentrik atau pemberi kerja. Peralatan yang kedua adalah tabung dan alat komunikasi. Hanya tabung alat pemadam api ringan atau APAR dan tabung self-contained breathing apparatus atau SCBA yang boleh dimasukkan ke dalam ruangan terbatas. Alat komunikasi hanya dapat digunakan di dalam ruangan terbatas apabila prosedur mengizinkan. Alat pengukuran. Pengukuran yang dilakukan pada ruang tertutup adalah pembacaan langsung dan alarm seperti gas testing. Gas testing mampu mengukur kadar gas beracun dan oksigen. Gas testing harus tersertifikasi untuk digunakan di area tertentu. Gas testing terdapat catatan data. Gas testing telah dikalibrasi otomatis atau self-calibration pada sensor oksigen dan sensor gas beracun, triple alarm system, visual, suara, dan getaran, dan tahan terhadap kondisi lingkungan di mana akan digunakan. Gas pengukuran lain seperti gas testing dilakukan sebelum masuk dalam pekerjaan tertutup, setelah istirahat lama, setiap 2 jam, selama kegiatan yang menyebabkan perubahan udara. Seperti gambar berikut, ini adalah gas testing. Parameternya adalah CO, TWA kurang dari 25 ppm, STEL kurang dari 200 ppm, dan IDHL lebih dari 1200 ppm. Untuk O2 atau oksigen tidak memiliki TWA, still IDLH, namun tetap memiliki low alarm 19,5% dan high alarm 23,5% terhadap kebutuhan pernafasan manusia dan 16% minimum untuk pembakaran. Di sini TWA adalah singkatan dari time wake average dan still adalah short term explosive limit dan IDLH adalah immediately dangerous to life or health. With global temperature atau WYBGT adalah pengukuran yang dilakukan sebelum pekerjaan dimulai dan selama proses pekerjaan berlangsung untuk memastikan perubahan temperatur masih dalam ukuran yang dapat diterima atau untuk tidak ditindaklanjuti melalui prosedur kerja bergilir apabila temperatur ruangan tidak memungkinkan pekerja berada di dalam ruangan terbatas dan dalam jangka waktu yang lama. Pengaturan waktu kerja setiap tuntutan pekerjaan ringan adalah 75% sampai 100% dengan 30,0, sedangkan sedang adalah 26,7 dan berat 25,0. Pengaturan waktu kerja setiap jam 50% sampai 70%, tuntutan pekerjaan ringan 30,6%, sedang 28,0% dan berat 25,9%. Pengaturan waktu kerja setiap jam 25 sampai 50%, tuntutan pekerjaan dilakukan ringan sebanyak 31,4%, sedang 29,4%, dan berat 27,9%. Dan pengaturan waktu kerja setiap jam 0% sampai 25% yaitu 32,3, 31,1, dan 30,0. Lux meter. Luxmeter selama bekerja di dalam ruangan terbatas, kualitas penerangan harus memiliki level yang minimal sama sebagaimana tempat kerja yang normal. Aktivitas pekerjaan kasar tidak terus-menerus. Intensitas penerangan minimum atau lux adalah 100 dengan keterangan gudang dan ruang perkakas atau instrumen yang membutuhkan pekerjaan kontinu. Aktivitas yang dilakukan pada pekerjaan kasar dan terus-menerus, intensitas penerangan minimum lux 200 dengan bekerja dengan mesin dan assembly. Aktivitas yang dilakukan pekerjaan rutin, intensitas penerangan minimum 300, pekerja kantor atau administrasi, dan ruang kendali, pekerjaan mesin, dan assembly. Prosedur kerja.
Prosedur kerja mengacu ke prosedur yang telah terdokumentasi dan telah disetujui untuk memandu orang dalam melaksanakan pekerjaan berbahaya dengan aman, termasuk semua pengendalian risiko terkait yang teridentifikasi dalam penilaian risiko yang terkait, seperti prosedur kerja berbentuk lembaran kertas atau tertulis. Izin ruang terbatas, surat izin ruang terbatas adalah dokumen yang harus diisi dan ditandatangani oleh permit issuer atau pemberi izin untuk meyakinkan semua potensi bahaya yang tertera di dalam Confined Space Risk Assessment telah dikurangi sampai pada batas aman. Izin ini harus diselesaikan sebelum masuk ke ruang terbatas. Jadi, kesimpulannya adalah semua persyaratan yang ditetapkan untuk bekerja di ruang terbatas harus dipenuhi. Yang kedua, semua perizinan bekerja di ruang terbatas harus diterapkan. Yang ketiga, semua ruang terbatas harus dalam keadaan aman dan siap untuk dimasuki oleh pekerja. Yang keempat, semua personal yang akan bekerja di ruang terbatas harus fit dan kompeten atau sehat. Dan yang kelima, harus ada rencana tangkap darurat yang telah disetujui sebelum melakukan pekerjaan di ruang terbatas. Terima kasih atas Terima kasih telah menonton video ini. Semoga apa yang telah disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.